Gimana ya rasanya kira-kira kalau kita bisa menjalani hidup nih tanpa melakukan apapun yang berarti, tapi kita tetap bisa dapetin kompensasi yang cukup lah gitu untuk menghidupi hari-hari. Itu kayak life goals banget gak sih guys? Nah, jadi tuh aku habis baca buku Rental Person yang ditulis sama Shoji Morimoto. Ini tuh intinya tentang orang yang menyewakan dirinya untuk nemenin orang lain melakukan aktivitas apapun. Tapi sebelum kita bahas bukunya ya, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Halo semua, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Potluck nih. Di sini aku suka ngebahas seputar buku-buku, terus juga topik-topik yang aku suka ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti suka sama video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast, terus follow juga di Instagram ya, @potluckpodcast. Oke, jadi ini bisa dibilang sudah lama sekali ya aku nggak bikin konten monolog kayak gini nih. Memang sebulanan kemarin aku sempat off karena lagi ada di Singapura. Itu memang untuk urusan personal sih, untuk urusan medis orang tua. Dan sekarang ini kebetulan lagi balik ke Jakarta, jadi aku sempetin dulu untuk syuting sedikit nih untuk ngomongin buku ini. Dan juga sebenarnya mau cerita juga ya, waktu di Singapura kemarin kan lumayan lama tuh sebulan. Jadi aku juga sempetin sih untuk mampir ke beberapa perpustakaan yang ada di sana, karena ternyata ya banyak perpustakaan di sana dan kayak semuanya tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Aku sempat mampir ke 3 perpustakaan nih sejauh ini. Jadi yang pertama itu yang lokasinya paling deket sama tempat aku tinggal, namanya itu Holland Village Little Library. Ini lokasinya tuh ada di bagian bawah HDB Building gitu. Jadi HDB Building itu tuh kayak semacam apartemen bersubsidi dari pemerintah Singapura. Nah, perpustakaannya sebenarnya nggak gede-gede banget, sederhana juga gitu ya, tapi nyaman banget dan dia open air, cuman nggak panas, tetap adem aja gitu rasanya. Terus kayaknya sih dikelola sama onti-onti yang juga penghuni di building itu kalau nggak salah ya. Dan sebenarnya siapa aja juga bisa datang untuk baca, jadi nggak harus penghuninya, karena aku sendiri sempat baca-baca beberapa buku di sana. Terus yang kedua, itu aku sempat mampir juga ke National Library-nya Singapura. Ya, kalau buatku sih, misalnya mampir ke suatu negara, kayaknya wajib gak sih untuk melihat perpustakaan nasionalnya tuh kayak gimana. Jadi aku datang ke sana, dan sayangnya pas lagi di sana tuh kebetulan nih area public library-nya itu tuh lagi renovasi. Jadi dia tutup sementara dan aku gak bisa lihat gitu ya. Cuman sebenarnya perpusnasnya tuh gede banget. Jadi mirip lah ya sama perpusnas ini, bangunan tinggi gitu. Nggak tahu 7-10 lantai, aku lupa. Cuman di lantai-lantai atasnya itu juga ada perpustakaan-perpustakaan, tapi memang lebih untuk buku-buku referensi atau buku babon gitu ya, untuk orang kuliah, disertasi, atau untuk dosen. Dan di area itu tuh memang kita nggak boleh foto atau video sama sekali. Terus yang ketiga, aku juga sempat mampir ke Queenstown Public Library. Nah, ini aku baru tahu ternyata Queenstown Public Library itu tuh bukan salah satu ya, dia itu perpustakaan tertua yang ada di Singapura. Jadi lokasinya memang ada di Heritage Building, makanya si perpus ini kayak tidak mungkin untuk dihancurkan. Terus perpusnya sendiri udah renovasi kayaknya ya. Sekarang gedungnya tuh memang bagus banget, terus nyaman banget juga, dan pakai AC, jadi adem ya, soalnya Singapura kan panas. Kemudian ada 2 lantai nih perpustakaannya. Jadi yang lantai bawah itu untuk buku-buku anak dan untuk buku fiksi, kalau yang lantai atas itu untuk buku-buku non-fiksi. Koleksinya sendiri kalau dari yang aku lihat cukup lengkap, karena ada banyak buku-buku baru yang aku lihat baru rilis, itu udah ada di sana. Terus aku juga sempat nemuin beberapa buku yang memang aku cari-cari, jadi aku sempat baca-baca juga sebentar di sana. Nah, itu soal perpustakaan. Aku memang kayaknya akan balik lagi ke Singapura, jadi mungkin nanti aku akan coba mampirin lagi ke perpus-perpus lainnya ya, untuk nanti aku share ke teman-teman di sini. Terus selama di sana aku juga sempat baca beberapa buku nih, dan salah satunya itu yang aku mau share di sini, itu yang tadi aku sebutin, judulnya Rental Person. Ini bisa dibilang ditulis sama Shoji Morimoto. Aku bilang bisa dibilang karena ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga dia yang nulis, tapi alasannya kenapa ntar aku ceritain di belakang ya. Jadi si Rental Person ini, dia nih buku memoir yang bercerita tentang Shoji Morimoto. Pokoknya dia tuh menyewakan layanan namanya Do Nothing Rental. Nah, sebelum dia nyewain layanan ini, dia tuh sebelumnya tuh kerja kantoran, tapi dia sempat mengalami bullying lah ya dari bosnya. Bosnya tuh bilang kayak si Morimoto ini tuh kurang inisiatif orangnya. Terus kayak dia ada atau nggak ada tuh kayak nggak akan memberikan dampak besar gitu di kantornya. Pokoknya dia tidak signifikan lah di kantornya. Nah, Morimoto ini terluka kan, maka akhirnya dia memutuskan untuk resign. Suatu hari dia tuh nontonin serial drama di TV ya di Jepang yang judulnya Rent a Person Who Does Nothing.
Gara-gara itu dia jadi terinspirasi untuk bikin Do Nothing Rental ini, karena dia tuh pengen ngeliat apakah orang yang nggak melakukan apapun yang berarti itu tuh punya value dan tempat gitu di masyarakat. Soalnya dia tuh selalu merasa dia kayak harus selalu berbuat sesuatu gitu ya, tapi nggak pernah ada yang cocok buat dia. Dia ngerasa kayak dia nggak punya bakat di bidang apapun, dan dia bilang dia udah nyobain banyak hal, tapi hal-hal tersebut tuh nggak pernah ada yang cocok atau srek gitu untuk dia lakukan terus menerus. Akhirnya dia bikinlah si Do Nothing Rental ini. Nah, singkatnya tentang Do Nothing Rental, intinya sih Morimoto ini menjadi seseorang yang menyewakan dirinya untuk nemenin orang lain melakukan aktivitas yang gak pengen mereka lakuin sendirian. Bayarannya apa? Ya bayarannya itu pokoknya biaya transportasi, biaya konsumsi, sama biaya akomodasi kalau misalnya perlu nginep di luar kota. Kata kuncinya ini nih yang menemani itu tadi ya. Jadi dia benar-benar nemenin doang kliennya melakukan apapun tanpa dia melakukan kegiatan yang berarti. Pokoknya dia cuma nemenin jalan, makan, minum, dan sama sesekali yang respons kliennya ketika lagi cerita dengan kalimat-kalimat pendek aja kayak, oh gitu, oh oke, oh ya, yang kayak gitu-gitu. Bahkan abis baca buku ini aku sempat penasaran kan ya, kayak gimana sih sebenarnya layanannya Morimoto ini, dan sempat nontonin ada YouTuber nih yang juga penasaran sama layanannya si Morimoto. Akhirnya dia nyewa lah si Do Nothing Rental ini. Terus mereka tuh berdua pergi ke sebuah taman yang ada danaunya, terus kayak main sepeda bebek yang harus dikayuh gitu. Nah, di videonya itu dikasih lihat kalau si YouTuber itu akhirnya ngayuh sepedanya sendirian. Si Morimoto beneran cuma duduk terus nggak ngapa-ngapain. Sampai YouTubernya bilang kelar dia ngayuh sepeda ya, dia bilang kayak pegal banget nih ya, kayak abis exercise 30 menit. Bahkan untuk buku rental person ini aja, Morimoto itu juga tidak menulis untuk buku ini. Jadi dia memang kayak cuman menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis yang akhirnya menuliskan buku ini. Pokoknya bener-bener dia berprinsip do nothing banget deh. Mungkin pertanyaannya juga yang aku tanyakan juga waktu lagi baca ya, dan akhirnya dijawab adalah gimana caranya dia bisa hidup gitu ya kalau misalnya bayarannya tuh cuman kayak semacam allowance aja, sementara dia punya istri dan anak. Nah, dia bilang dia memang punya tabungan dari dulu kerja kantoran, terus abis itu juga ada tamu-tamunya dia atau klien-kliennya itu juga yang akhirnya ngasih uang atau ngasih hadiah gitu ya di luar dari biaya allowance dia. Dan ditambah satu lagi ya royalti dari buku yang aku baca ini, mungkin itu masih cukup-cukup aja kali untuk menghidupi dia hari-hari ya. Walaupun sebenarnya dari yang aku baca-baca di internet nih, katanya sekarang dia sudah menerapkan tarif gitu besarnya kayak 10.000 yen, itu mungkin sekitar 1 jutaan rupiah ya per pemesanan. Nah, sebenarnya yang aku pertanyakan juga adalah soal tarif ini, karena di bukunya itu Morimoto bilang kalau dia sebenarnya nggak setuju gitu kalau harus masang tarif untuk disewakan. Tapi ya nggak tahu ya, apakah dia akhirnya berubah pikiran atau gimana, yang benar yang mana juga aku kurang tahu. Nanti mungkin kamu juga bisa bantuin aku cari tahu kali ya. Yang menarik dari buku ini tuh sebenarnya sih pandangan Morimoto soal value seseorang di masyarakat, sama juga orang-orang yang menyewa layanan Do Nothing Rental ini. Karena Morimoto bilang dia tuh selalu merasa kalau kenapa sih kita tuh harus dituntut untuk berbuat lebih gitu untuk masyarakat, atau kayak kenapa sih kita selalu menempatkan produktivitas di atas segala-galanya. Memang sih aku juga setuju ya soal produktivitas ini, karena aku ngerasa kayak orang-orang tuh sekarang seolah berlomba-lomba untuk menjadi si paling produktif. Dan sebagai orang nih ya yang kadar ambisiusnya tuh gak tinggi-tinggi banget, memang kadang aku ngerasa ketinggalan aja atau ngerasa bersalah gitu ya ketika dalam satu hari tuh kok santai-santai aja nih, atau mungkin kayak cuman mendapatkan achievement kecil aja gitu kalau dibandingin sama orang lain yang ketika dilihat, apalagi mungkin ya karena ada media sosial ya, jadi pencapaiannya kok kayaknya gede banget atau kayak dia udah jauh maju ke depan gitu. Jadi rasanya tuh mungkin kayak ketinggalan kereta aja. Tapi di satu sisi aku juga kurang setuju sih dengan pendapat Morimoto yang dia merasa keberatan kalau kita dituntut untuk berbuat lebih untuk orang lain. Karena apa ya, pada dasarnya sekarang nih kayak dunia tuh memang sudah mengarah menuju ke kehancuran akibat perilaku manusia sendiri. Jadi kalau misalnya ada setiap dari kita nih masing-masing gitu ya yang berpikir untuk berbuat lebih ke orang lain, sekecil apapun itu, aku rasa itu akan bisa mengimbangi perilaku jahat yang orang-orang lakukan juga. Jadi seenggaknya proporsinya bisa hampir 50-50 lah ya gitu, nggak harus kayak jomplang-jomplang banget.
Nah, ngelihat betapa kerasnya Morimoto tuh kayak berprinsip do nothing ini, memang aku tuh melihat dia tuh sebagai pribadi yang terluka ya. Dia pernah mengalami bullying, terus lukanya itu membekas gitu ya sampai sekarang. Makanya dia membuat perlawanan dengan dia nggak mau melakukan apapun. Padahal sebenarnya dengan dia membuat do nothing rental ini, dia tuh sedang berbuat sesuatu loh. Dan aku juga ngelihatnya sih kayaknya program ini atau apa ya nih layanan ini ya, ini tuh menjadi semacam terapi buat dia sendiri, karena di saat dia ngerasa ada orang dari masa lalunya yang menganggap dia tuh nggak berharga, tapi ada banyak juga orang-orang lain yang melihat dia tuh berharga banget terlepas dari perlakuan kecil yang dia lakukan. Soalnya nih, orang-orang yang menyewa layanan Morimoto sebenarnya tuh meminta dia untuk melakukan hal-hal sederhana yang simple banget lah pokoknya. Misalnya, dia minta Morimoto untuk say goodbye nih, dadah-dadah ke kliennya yang mau pergi naik kereta. Terus juga misalnya ada yang dia minta Morimoto untuk nemenin kliennya tuh kayak cuman kerja aja gitu di kafe atau di rumah. Dan Morimotonya terserah dia mau lakuin apapun, gak perlu basa-basi gitu. Ada juga yang minta nemenin untuk misalnya makan di restoran karena dia ngerasa awkward untuk pergi sendirian. Simpel-simpel banget kan? Terus juga Morimoto bilang kenapa layanannya dia itu laku gitu ya, orang seneng karena ya dengan orang asing kita tuh jadi gak perlu jaim. Terus mungkin ada juga hal-hal yang bisa lebih lega diceritain ke orang asing ketimbang kita cerita ke orang terdekat. Ya ini in a way aku setuju juga, karena memang kalau misalnya kita cerita ke orang terdekat atau ke orang yang kita kenal, kita kan kayak apa ya, mungkin ngerasanya nanti jaimnya hilang gitu ya, mungkin image-nya kita akan berubah. Sementara kalau ke orang asing kita nggak perlu khawatir soal itu semua, karena ya mungkin kita nggak akan ketemu lagi, jadi bebas-bebas aja. Tapi juga aku rasa sih memang layanannya Morimoto ini tuh tepat guna karena dia kebetulan berada di Jepang. Kalau misalnya dilakuin di negara lain gitu ya, aku rasa sih dampaknya nggak akan seheboh itu sih. Misalkan ada layanan kayak gitu di kota aku gitu ya, misalnya di Jakarta. Kayaknya aku mungkin gak akan mau juga sih untuk menyewa dia, karena ya ada pengeluaran yang harus disisihkan, yang menurutku sih kalau buatku pribadi kayak mendingan aku sisihin untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater aja. Tapi itu menurutku ya, gak tahu kalau kamu sendiri gimana. Misalnya ada layanan kayak do nothing rental nih di kota tempat kamu berada, kira-kira kamu tertarik gak buat nyoba? Terus mungkin kegiatan apa nih yang pengen kamu cobain bareng dia? Coba kasih tahu ya di kolom komen. Oke, mungkin segitu dulu lah ya video kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin. Jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck. Terus follow juga dong di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.